dasar-dasar dari Islam, dasar dari agama. Jadi yang pertama dulu perkenalan, terus yang kemarin yaitu saya pribadi mengenalkan konsep dasar dari agama. Adapun tujuan saya mengenalkan konsep agama itu kan ustadz atau pemikir yang lain, saya berusaha untuk menggali sesuatu itu dari Al-Quran, meskipun saya nggak paham Al-Quran, tapi mencari sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang mudah dan kenyataan yang mudah. Dan dalam Islam itu kita mengenal konsep dasar agama. Dan dalam Islam sendiri agama itu berasal dari, kalau kita gali itu berasal dari Al-Quranul Karim dan Sunnah atau hadis. Pada malam hari ini saya ingin mengenalkan poin kedua dari yang saya maksud tadi, yaitu Sunnah. Jadi saya akan berusaha untuk menyampaikan semudah mungkin supaya kita itu tahu sebenarnya hadis itu apa. Jadi kalau dalam tulisan saya itu ada tulisan saya itu 60% tulisan saya dan yang lain itu saya copy paste karena untuk melengkapi aja. Di sana saya beri judul cara memahami hadis. Jadi sebelum saya membicarakan tentang hadis, sebelum hadis itu ada sunnah dan sebelum sunnah ada Al-Quranul Karim, ya, maka saya mempunyai konsep gambaran seperti ini. Di sini adalah, boleh kita sebut sebagai Tuhan atau Allah, ya. Boleh. Sebentar ini adalah manusia. Kita itu di sini. Kalau dalam pemahaman filsafat tentang agama, antara ketuhanan dengan kemanusiaan itu berbeda. Ya kan? Ini harus dikasih paham. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, logikanya adalah tidak mungkin kita ketahui, ya, luar. Nah, segala sesuatu yang kita ketahui itu mesti dalam lingkup kemanusiaan. Kemudian ketika Allah itu ingin menurunkan ajarannya kepada manusia dalam bentuk agama, maka dia menurunkan. Nah, dari sini kita akan mengenal apa yang disebut sebagai konsep Tuhan. Ya kan? Konsep Tuhan itu adalah, misalkan di sini ada Islam, di sini ada Kristen, di sini ada Buddha, ya kan? Konsep dasarnya adalah semua agama ini mengakui adanya satu Tuhan. Katakanlah Tuhan itu di sini. Ada celah di sini, maka ini disebut Allah, ya. Di sini ada Yesus, atau di sini kalau Buddha itu apa? Yang itu ya? Ya Buddha. Buddha apa? Ya Buddha. Hindu sih sang. Ada lagi ya? Ya Buddha. Ini yang tidak dipahami oleh kita. Jadi semua konsep tentang ketuhanan yang kita kenal adalah semuanya adalah batas di bawah manusia. Ini lebih enak. Kan? Kenapa? Tiga. Oke. Jadi yang namanya Allah itu sebenarnya adalah bukan hakikat Tuhan yang sebenarnya. Anda boleh berbeda pendapat, boleh, tidak masalah, ya kan? Tetapi fakta bahwa Allah diturunkan, kata-kata Allah diturunkan melalui Al-Quran untuk orang Arab, ya kan? Maka Allah sudah dikenal sebagai kata yang menggambarkan Tuhan. Tapi sebenarnya Allah adalah Tuhan konsep, Tuhan konsep, ya kan? Jadi dia tidak pernah menjadi masuk wilayah ketuhanan. Tetapi Tuhan bisa dirasakan. Saya merasakan Tuhan yang ini melalui apa yang disebut sebagai Allah. Kristen merasakan Tuhan melalui konsep namanya Yesus. Seringkali kita menganggap bahwa Allah itu di sini tempatnya. Maka semua jadi salah. Ya kan? Tuhan itu siapa? Yesus. Oh, kamu kafir karena kamu tidak Islam. Saya mengatakan cenderung di sini tuh Allah. Tuhan itu siapa yang ini? Kamu sirik. Salam. Selamat datang Pak Yano, tak pikir ganteng kau rumah sakit. Nanti ketiga. Oh, ini tiga. Yang harus digawai adalah kenapa ini saya sampaikan penting? Karena semua konsep ganti salam, ada sesuatu yang di bawahnya. Jadi dalam pemahaman saya yang
Jadi saya sampaikan adalah saya menyampaikan satu sisi dari ilmu ya. Sementara sampean berhak untuk mendapatkan ilmu yang lain. Saya menyampaikan satu sisi supaya jadi pembanding, supaya bisa dibandingkan yang masuk akal yang mana gitu. Jadi kenapa kok saya mengambil ilustrasi ini? Karena semua konsep keagamaan kita termasuk Al-Quran dan Sunnah itu nanti arahnya di sini tidak pernah bisa menyentuh hakikat Tuhan yang sudah. Jadi Allah itu sebenarnya konsep umat Islam. Apa buktinya? Kalau kita percaya bahwa agama samawi diturunkan dalam Al-Quran itu disebut sebagai para nabi itu membawa misi Islam, ada Tuhannya Musa, ada Tuhannya Isa, ada Tuhannya dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan-Tuhan itu mempunyai nama berbeda, ya kan? Kalau orang Yahudi menyebut sebagai Yahweh gitu ya. Kalau Isa menyebut sebagai Yesus. Kalau memang sebenarnya Allah itu hakikat Allah itu Tuhan yang sebenarnya, maka semua para nabi itu akan menyebut Tuhan mereka sebagai Allah mestinya kan gitu. Katanya kan tidak. Jadi Allah sudah dikenal dalam tradisi Arab. Kan Abu Jahal juga menyebut Tuhan mereka sebagai Allah, betul ya. Jadi ini penting. Kemudian saya dalam konsep agama, Allah itu menurunkan agama kepada manusia. Ini. Maka dia akan mengajarkan kepada manusia dalam konsep bahasa manusia. Maka kemudian semua kitab suci akan menggunakan bahasa manusia dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab seperti itu kan. Terus kedua, meskipun kitab suci itu diturunkan, pada dasarnya agama manusia itu tidak mampu. Ibarat kayak undang-undang itu terus praktiknya piye ya kan? Maka Allah menurunkan Mas, kopinya mas. nabi. Ajaran Allah berupa kitab suci. Saya takut kitab suci di sini. Ya kan? Kolaborasi antara nabi dengan kitab suci itulah ajaran Allah kepada manusia, dan kita meyakini adanya Al-Quran. Sedikit saya gambarkan bahwa Al-Quran itu dalam bentuk bahasa Arab, berarti masuk kategori bahasa manusia ya kan. Nah, ada konsep berbeda antara nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad. Yang harus dibawahi adalah ini penting ya. Jadi kalau dalam tradisi Nabi Isa itu firman Allah itu dalam bentuk semua pribadi manusia. Jadi maka kita mengenal sebagai Yesus itu kan. Jadi Yesus itu pada saat yang sama dia manusia, tapi pada saat yang sama dia juga Tuhan, dia juga Ruhul Kudus. Itu sebenarnya prinsipnya sama ya. Jadi ada Tuhan, ada perantara namanya Roh Kudus, Roh Suci ya. Dan kemudian ada nah, biar nggak salah Roh Suci itu berarti anu ya, Nur Isa ya? Saya nggak menggunakan istilah Nur Isa. Sekarang saya belum memahami hakikat tasawuf ya, itu kan filsafatnya ya. Dari kalau Nur Isa, Nur Muhammad dan lain sebagainya itu kan sebenarnya pemahaman kita terhadap kenabian mereka ya kan. Tapi saya berbicara secara umum bahwa Tuhan itu tidak mungkin kita sentuh, tidak mungkin kita pahami dan sebagainya. Supaya bisa dipahami oleh manusia, maka dia akan turun. Kalau itu dilarang. Nah, dalam diri Yesus itu ibarat orang kesurupan misalkan Rizal kesurupan ya kan. Maka sing bicara kan bukan Rizal tapi jin. Nah, seperti itulah ketuhanan Yesus. Tapi kita tidak tahu berapa lama Yesus itu menjadi Tuhan kan. Itu urusan mereka. Yang ingin saya tekankan adalah dalam konteks kehidupan Rasulullah Muhammad yang muncul pada diri Muhammad, Allah menurunkan kepada Muhammad itu hanya dalam bentuk firman. Itulah. Artinya hakikat kemanusiaan Muhammad tetap menjadi manusia biasa. Tetapi antara Allah kepada Muhammad tidak boleh terjadi penyatuan sama dengan ini, ya kan? Kalau ini dalam konteks orang
saat dulu mungkin bisa diterima, tetapi dalam pemikiran perkembangan fase kehidupan manusia era zaman Muhammad ini Allah sudah membatasi. Jadi Allah tidak seperti ini karena dalam kenyataannya ketika Allah itu menjelma menjadi seorang pribadi Yesus, terjadi orang mengatakan syirik dan lain sebagainya, banyak terjadi kesalahpahaman. Inilah yang disebut sebagai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Allah menyempurnakan pada pribadi Muhammad. Allah menurunkan perintah Tuhan kepada Muhammad itu tidak dalam bentuk pribadi Muhammad, tapi hanya dalam bentuk firman, ucapan, ya kan? Nah, ucapan itu tetap tidak bisa langsung. Antara Allah dengan Muhammad itu ada yang namanya Jibril, itu sama dengan Roh Suci. Kenapa kok ada Jibril? Itu ya kalau menurut saya akal-akalan Tuhan saja, ya kan? Yang penting adalah bagaimana ketuhanan bisa masuk kepada kemanusiaan. Maka Jibril itu bisa ada semacam jatuhan yang menjelma menjadi zat manusia. Ketika Rasulullah itu mendapat wahyu, maka dia itu mendadak gak sadar begini. Kemudian terucap kata-kata yang bukan dari Nabi Muhammad. Maka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, itu artinya ucapan Muhammad itu ketika dia mendapatkan wahyu itu dia moro-moro bisa, dan itu dari Allah, ditiupkan oleh Roh Kudus atau ditiupkan oleh Jibril atau melalui cara lain. Yang pasti adalah ucapan Muhammad ini adalah wahyu. Inilah kita kenal sebagai Al-Quran. Dan harus diingat, kenapa kok kita tahu setiap Rasulullah ini mendapatkan wahyu, ya kan? Setiap Rasulullah mendapatkan wahyu, maka dia akan menyuruh para sahabatnya untuk menghafalkan. Rasulullah mendapat wahyu itu kapan saja, tergantung ada masalah dan tergantung Allah menginginkan. Kok aku misalnya oleh mendapat wahyu ketepaan kok bareng ngambil Pak Yanu, maka Pak Yanu tak suruh ngapalkan. Nah inilah kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebaiknya para sahabat kita itu meniru Nabi menyuruh menghafalkan, dan menghafalkan 30 juz, menghafalkan saat wahyu itu turun, ya. Jadi ketika wahyu turun, Nabi otomatis hafal, tapi para sahabat yang ada di situ disuruh menghafalkan. Jadi dalam sepeninggal Nabi itu ada 114.000 sahabat orang yang ketemu Nabi, itu yang hafal Al-Quran itu hanya sekitar 5 orang. Sekretaris Nabi Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdul bin Mas'ud, tidak banyak. Itu yang betul-betul hafal seluruhnya. Tetapi sebagian sahabat itu hafal surat ini seperti kita ini, hafal surat pendek ini. Nah, ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu yang menjamin kemurnian Al-Quran. Salam. Jadi, akhirnya yang kita kenal itu betul-betul memang dari ingat ya, bahwa konsep wahyu Al-Quran itu sepenuhnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, itu berasal dari surat An-Najm ayat 34 itu. Ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu, maka disindir oleh orang-orang Arab, itu paling akal-akalane Muhammad bin Abdullah. Allah mengatakan tidak ada yang keluar dari mulut Muhammad itu dari hawa nafsunya, tidak ada. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan, merujuk kepada semua Al-Quran yang 60 ayat. Ini penting ya, karena saya akan menceritakan nanti ada ulama yang menafsirkan berbeda. Jadi dari sini kita tahu bahwa wahyu Al-Quran sudah dibedakan dan sudah dijelaskan kepada Rasulullah, dihafalkan oleh para sahabat lebih dari 1 dan bahkan lebih dari 10 sahabat menghafalkan. Setelah sahabat, generasi sahabat itu tabiin. Tabiin adalah orang yang ketemu sahabat tapi tidak ketemu Nabi, namanya tabiin. Orang yang ketemu tabiin tidak ketemu sahabat, namanya tabiin. Jadi aku punya murid punya murid dan semuanya disuruh menghafalkan ayat, dan itu kita terima dari sekarang. Periwayatan tutur tinular kalau dalam istilah Jawa, dituturkan banyak orang dari zaman ke zaman, itu disebut sebagai mutawatir. Jadi karena disampaikan banyak orang, pengertian mutawatir itu adalah disampaikan banyak orang dan banyak orang ini tidak mungkin bersepakat dalam satu dengan itu pengertian. Yang namanya mutawatir berarti fakta. Nah, di sini kita menyebutkan bahwa Al-Quran jelas-jelas fakta yang diturunkan kepada Rasulullah. Oke. Nah, saya
kira yang wahyu seperti ini cukup. Nah, kemudian ketika Allah menurunkan agama ini dalam bentuk kitab suci itu membutuhkan penjelasan. Orang nggak mungkin bikin kitab suci terus praktek kan berbeda-beda ya kan. Maka Allah itu adil memberikan seorang nabi untuk menjelaskan ayat. Maka muncul Rasulullah SAW itu. Ingat loh ya, dalam setiap Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai Rasul. Wa ma arsalnaka, ya kan, atiu wa atiu Rasul, selalu menggunakan istilah Rasul. Artinya Rasul adalah jabatan wakil Tuhan untuk menyampaikan risalah. Ini penting. Banyak orang nanti menggap ya. Jadi dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu tidak pernah disebut sebagai Muhammad, tapi disebut sebagai Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu adalah pembawa risalah Allah. Nah, otomatis adanya Nabi Muhammad itu menjelaskan kitab suci. Di dalam Al-Quran misalkan ada rukuklah kamu bersama orang-orang yang atau ma'rofiin, atau misalkan fasoli li rabbika wanhar, sholatlah kamu, ya kan, itu kan perintah global ya kan. Tapi bagaimana itu sholat, caranya sholat, maka dipraktekkan oleh Nabi. Ini gambaran bahwa Nabi adalah menjelaskan isi dari Al-Quran. Ingat ya. Jadi kalau Allah ini menurunkan apa yang disebut sebagai Al-Quran, ya kan? Nah, kemudian di sini ada katakan Rasulullah dalam bentuk Muhammad, ya kan? Saya mempunyai gambaran seperti ini. Ya. Inilah Rasulullah. Sementara ini adalah Muhammad. Muhammad adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah dalam bentuk Al-Quran. Nah, Muhammad Rasulullah ini mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dia disebut sebagai Rasulullah, berarti fungsinya adalah menjelaskan risalah Allah. Tapi harus diingat, bagaimanapun Muhammad adalah manusia biasa, dan Rasulullah bisa kita sebut sebagai sebuah jabatan. Maka Rasulullah adalah Muhammad itu sebagai manusia biasa, dia tidak bisa menjadi Tuhan seperti Yesus, tapi dia mempunyai dia mengemban misi firman Allah, ya kan? Maka ya, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah yang berfungsi menjelaskan Al-Quran itu disebut sebagai Al-Bayan. Maka seperti ini. Jadi Rasulullah itu menjelaskan. Artinya apa? Ada titik-titik tentu. Kalau di sini jelas Al-Quran yang kita kenal, sementara ini adalah pribadi keseluruhan Rasulullah. Yang Allah Rasulullah itu ya mangan, ya duwe bojo, ya adus. Tapi pada saat yang sama dia juga sembahyang, ya kan? Nah, apa perilaku Rasulullah itu yang kita sebut sebagai al-bayan, menjelaskan Al-Quran. Maka ukurannya ya gampang. Segala Rasulullah itu yang menjelaskan isi Al-Quran, maka dia berfungsi sebagai Rasul. Gambarannya itu, nah, semua perilaku Rasulullah ini, perilaku Nabi sama dengan sunnah. Nah, inilah sunnah. Tapi harus ingat, Rasulullah ini ya sunnah, ya kan? Sunnah itu sunnah, dalam arti bahasa itu sunnah. Tapi sunnah itu sebenarnya orang-orang sebelum Islam ya namanya sunnah. Sunnah itu diartikan sebagai perilaku. Perilaku ya bisa yang dilakukan, yang diucapkan, yang dibatin, itu sunnah semua, ya kan? Nah, akhirnya kita tahu bahwa fungsi Muhammad terhadap Al-Quran, terhadap Allah sebagai Rasulullah. Maka Rasulullah itu sebagai jabatan. Ini adalah Rasulullah, ya kan? Sementara di luar ini, ya manusia biasa. Ini yang tidak, yang sering salah kaprah. Ya tetap manusia biasa. Kenapa harus manusia biasa? Ya, harus jadi manusia biasa. Lek gak manusia biasa maka dia dianggap Tuhan, sama dengan Yesus akhirnya, kan? Maka yang kita hormati dari Rasulullah
sebagai sebuah pribadi yang layak dijadikan panutan adalah Muhammad sebagai Rasulullah. Ukurannya adalah menjelaskan. Kenapa ini penting? Karena di kemudian hari ada orang-orang yang mengumpulkan semua riwayat tentang Rasulullah, tentang Nabi, namanya hadis. Nah gitu loh. Yang berkembang di kita itu namanya hadis. Jadi sekarang garis besarnya adalah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran membutuhkan penjelasan berupa manusia namanya Muhammad, ya kan? Nah, Muhammad itu dalam Al-Quran disebut ati'u wa ati'ur rasul wa ma arsalnaka, semua menyebut istilah Rasulullah, artinya adalah jabatan, sama dengan yang saya tulis di situ adalah kata Pak Yanu itu sebagai RT. Ya. Pak Yanu sebagai RT, sebagai wakil dari RW, wakil sebagai lurah. Maka orang-orang sekitar rumah Pak Yanu itu tahu bahwa Pak Yanu itu RT. Kapan saya harus mentaati Pak Yanu sebagai RT? Ketika dia berfungsi sebagai RT, pasang bendera setengah tiang misal gitu ya kan, ngajak kerja bakti dan lain sebagainya. Masyarakat sudah tahu bahwa oh ini sebagai ya harus kita tiru. Banyak kerja bakti budal, banyak budal ya kan. Tapi ketika Pak Yan itu nanggone pasar mbek bojoe ngetaro bojoe, semua masyarakat tahu bahwa dia bukan RT ya kan. Kenapa aku melo-melo nanggone pasar kan ngono kan. Sama dengan ini. Zaman sahabat dulu itu tahu Rasulullah itu sebagai Rasul, maka berlomba-lomba mengikuti Nabi Muhammad. Tapi ketika dia itu dalam keadaan sehari-hari enggak. Itu para sahabat. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa poin pentingnya adalah yang harus kita tiru dari Rasulullah Muhammad adalah dia berfungsi sebagai Rasulullah. Nah, kalau Al-Quran kan jelas, kita mempunyai Al-Quran, ada tafsirnya dan lain sebagainya. Tapi dalam beragama supaya kita jelas kita apa sih yang dilakukan oleh Nabi kan gitu kan. Nah, di kemudian hari, bukan kemudian hari, sekarang saja, maka kita mendapatkan apa yang disebut sebagai hadis Nabi, ya kan? Nah, hadis Nabi itu bercerita tentang semua pribadi Rasulullah, ya kan? Semua pribadi Rasulullah. Saya bertemu. Yang penting nggak pun nol mas. Kalau paling saya. Ini kok nggak sih sih? Ini pak. Nah, ya, ada Apal, Rasulullah apal ini. atau Muhammad. Dia hidup pada tahun 571 Masehi ya, sampai 632. Video. Ya. Ada Nabi di sini, kemudian dia membina apa yang disebut sebagai para sahabat, ya kan? Dia menjelaskan apa. Jadi sahabat tahu Nabi itu sebagai Rasulullah, dia sebagai Muhammad, ya kan? Nah, kemudian ini berlangsung antara sahabat. Semua sepakat bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Ya kan? Nah, Rasulullah SAW ini kita dengan kita ini, ya kan? Rasulullah menegaskan bahwa yang harus kamu pegang nanti adalah Al-Quran. Aku ngajari Al-Quran, aku ngajari Al-Quran. Tapi pribadiku tidak pernah tercatat, ya kan? Jadi Nabi melakukan perbuatan, melakukan ucapan dan lain sebagainya. Apa yang kita kenal sebagai sunnah Nabi itu menjadi yang biasa saja, ya kan? Sampai pada akhirnya ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in, ada tabi'in. Ini perkiraan tahun berapa ya? Katakanlah ini misalkan ketika di Madinah lah, di Madinah itu mulai katakan 1 sampai Rasulullah itu kan meninggal sampai 12 Hijriah ya kan? Ya kan? Terus para sahabat ini banyak kita tidak tahu. Tapi yang jelas tabi'in ini ada Imam Hanafi, ya. Di sini ada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu masuk anak tabi'in, Imam Syafi'i tabi'in. Sementara ini meninggal wafat pada 150 Hijriah. Yang ini wafat pada apa itu? 225 enggak ya? Saling berasa. 225 Hijriah. Nah, Rasulullah melakukan segala sesuatu tentang menjelaskan tentang agama Israel itu menjadi sunnah. Ini bercerita nanti tentang hadis. Ini sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah. Jadi aktivitas sehari-hari aja. Kan? Lah, di antara sunnah-sunnah ini itu seperti para sahabat itu otomatis. Misalkan Nabi itu melaksanakan sholat, maka semua sahabat melakukan sholat. Semua sahabat melakukan sholat. Itu namanya sunnah.
Sunnah adalah tradisi dari Nabi. Lah, di kemudian hari ternyata para sahabat ini pecah. Karena seiring dengan perluasan wilayah Islam, ada yang di Mesir, ada yang di Kufah, ada yang di Suriah, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah dan sebagainya. Semuanya setelah ditinggal Rasulullah, mereka melaksanakan ajaran agama. Al-Quran tetap karena mereka berpegang pada Al-Quran, tetapi sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi, dia menjalankan sunnah. Dan para sahabat itu kemudian mempunyai penafsiran sendiri tentang sunnah. Ada yang menafsirkan sendiri secara pribadi, ada yang banyak. Kayak sholat itu semua sahabat sholat, maka dia sunnah. Nah, sebagai gambaran, jadi kalau dari Nabi sampai di sini itu ada namanya sunnah. Ini nanti ada muncul istilah hadis. Nah, sunnah itu adalah perilaku. Para sahabat yang meniru Rasulullah namanya ya sunnah. Jadi, oh Rasulullah ini aku niru. Ada sunnah sahabat, ya kan? Tabiin juga sunnah. Karena di antara sahabat dan tabiin itu dalam berperilaku. Misalkan karena Rasulullah itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah sebagai hakim dan lain sebagainya, maka banyak orang itu bagaimana sih cara beragama? Mereka akan bertanya kepada sahabat. Abdullah bin Mas'ud di Irak mempunyai penjelasan berbeda dengan Abdullah bin Umar di Madinah, itu loh kan? Nah, mereka berbeda, ya kan? Berbeda. Akhirnya ketika menyebar sampai pada zaman tabiin, pada zaman tabiin itu ada ulamanya sendiri. Ada ulama Kufah, ada ulama Mekah, ada ulama Madinah. Sa'id bin Musayyab itu di Madinah, kemudian Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Al-Auza'i di Suriah, banyak. Nah itu mereka mempunyai penafsiran sendiri tentang Islam. Al-Quran tetap, tapi sunnah Rasulullah beda. Jadi mereka menetapkan ya, ada Al-Quran dengan sunnah Madinah. Ada Al-Quran dengan sunnah Irak, dengan sunnah dan lain sebagainya. Adanya perbedaan sunnah yang mengacu. Ingat ya, sunnah adalah perilaku Nabi. Al-Quran dan perilaku Nabi sebagai ajaran Islam, sunnah itu berbeda-beda. Maka ada sunnah Mesir, ada sunnah Suriah, ada sunnah Irak, itu semua. Nah, sunnah itu adalah ijtihad para sahabat dan tabi'in dalam memahami Rasulullah. Contoh gampangnya ini. Ketika Ali itu masih hidup, ya sering tak ceritakan, ketika Ali hidup, itu Ali itu menjadi panitia korban. Ali itu teman kita ya. Ali Ustadz, nah, teman kita yang sudah meninggal, ya, dia itu yang mengajari kita dahulu. Ali itu jadi panitia di masjid, dia menetapkan daging korban setengah kilo. Ya kan? Nah, setengah kilo itu menyesuaikan secara realitas saat itu adalah sing korban sama ini jumlah warga sama ini oleh setengah kilo. Tahun ngarep, tahun mana, ya kan? Itu bisa berbeda istiqmal itu. Oleh 6 on, oleh 7 on, tergantung dari yang korban banyak. Artinya berbeda-beda antara 5,5 dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa secara realitas, secara konteks itu memang adil saat itu. Kemudian Nabi, ya katakanlah Ali meninggal, orang-orang istiqmal itu menyebar sama dengan para sahabat yang menyebar. Ada yang jadi pengurus Islamiyah, ada yang pengurus pertemuan, ada yang magejo dan sebagainya. Mereka meniru carane Ali dari panitia korban, menyesuaikan pendapatnya Ali bahwa yang penting adil. Anu gone kono iku sapine sithik ya kan. Gak ono model apa sapi limusin gak ono dadi oleh mek 3 on gitu kan. Ada yang lain oleh 1 kilo ya kan. Itu jenenge sunnah Ali. Sunnah Ali di pertemuan, sunnah Ali di madrasah, itu seperti itu sunnah. Ya. Artinya sunnah adalah cara meniru hidup semangat Rasulullah dalam kenyataannya. Ya kan? Tapi Ali tetap menggunakan, Ali sendiri melakukannya dulu itu di Istiqmal itu setengah kilo gitu ya. Ini berlangsung sampai berapa ratusan tahun. 12 Hijriah Nabi meninggal pada zaman Imam Hanafi, 150 zaman Syafi'i. Teruslah tokoh Imam Syafi'i inilah kalau menurut saya itu yang gak terima ngono lho ceritanya. Oh Nabi siji, Al-Quran siji, Nabi siji kok bisa berbeda-beda, dia gak terima. Dia nggak terima bahwa ada sunnah Nabi di Madinah, ada sunnah Nabi di Syria, ada sunnah Nabi di Mesir, kan beda. Berbeda sesuai dengan kapasitas ulama, dia nggak terima. Maka semuanya itu harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Maka dia terkenal ucapannya adalah mutlaqus sunnah yatanawwalu sunnah Rasulullah SAW.
sunnah yang betul adalah sunnah yang dari Rasulullah. Maka dia memburu kata-kata Rasulullah yang asli. Disinilah kemudian muncul istilah hadis. Hadis itu kalau diartikan adalah berita atau riwayat. Sementara sunnah adalah perilaku. Maka semua yang namanya hadis itu kalau diartikan adalah berita tentang berita. Tutur tinular jari. Inilah hadis. Ya kan? Nah, sebuah perkembangan yang ijtihad dengan pola pikir dan lain sebagainya dengan Al-Quran sebagai pedoman dan semangat dari Nabi itu juga sebagai pedoman, ketika kena Imam Syafi'i hilang apa? Karena semua orang akan merujuk kepada hadis. Ulama setelah ini ada Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya itu memburu apa? Oh, gak memburu sunnah, dia memburu hadis. Yang jadi masalah adalah dari Rasulullah menjadi sini itu loh 2 abad. Coba bayangkan 2 abad, kalau sekarang itu tahun 2000 ya, 2 abad yang lalu berarti kan 1800, berarti kan zamannya Pangeran Diponegoro gitu. 1825 sampai 1830 itu kan perang Diponegoro. Coba bayangkan awakmu dikongkon goleki riwayate Pangeran Diponegoro. Sekarang Imam Syafi'i itu zaman gampang kan ya. Google. Itu yang jadi masalah. Coba bayangno tutur tinur dari mulut ke mulut. Katakanlah Yai Fakih itu Langitan dulu itu dibentuk pendirinya adalah orang yang melarikan diri, salah satu pasukan Diponegoro yang lari ke Pidam Tubandana kemudian mendirikan pesantren Langitan. Maka bisa kita tiru, misalkan saya, maka saya akan ketemu dengan Gus Bet jarene Yai Gus Fakih. Bet iku sapa? Anak Yai Fakih. Kali judan. Lanjut. Lah, kancane iki kan putune. Ya iku lah, iku ya, Gus Bet iku. Kancane iki. Nah, Jadi misalkan aku mencari sejarah sama jenenge mau Diponegoro ya, saya akan bertanya kepada Gus Bet jarene Yai Fakih jarene Mbah Dulati jare bapake jarene katakanlah ketemu Pangeran Diponegoro misalnya. Ada berapa jalur itu? Itu namanya perawi. Maka ilmu hadis itu begitu. Ilmu hadis itu berkembang sejak Imam Syafi'i. Nah, yang jadi masalah adalah dalam waktu 200 tahun, apa iya uang itu bisa dipercaya itu loh. Nah, itu yang disebut sebagai ingat lah ya. Jadi dulu sebelum Imam Syafi'i berkembang adalah sunnah perilaku, setelah Imam Syafi'i namanya hadis. Sekarang saya menggambarkan ini supaya kita tuh paham. Jadi biar tahu hadis itu apa, sunnah itu apa. Ini rajin. ben gak sithik-sithik. Singkat-singkat ya. Hadise ngene ngono. Iya. Jadi misalkan Rasulullah ya kan. Katakanlah di sini ada sahabat. Di sini ada tabiin. Murid kan konsentrasi sampai lali wae ngapus. Oh jadi nonton tulisan apa kan? Jadi Roma tulisan deket mau Katakanlah di sini ada Imam Syafi'i ya kan. Tamol, amoksisilin nek wae wajar. Otomatis kan ini ya. Imam Syafi'i dari ini. Katakanlah misalkan ini Imam Syafi'i mendapat riwayat dari Imam Malik. Ya. Gurune kan? Imam Malik itu gurune. Imam Malik berasal dari Nafi. Nafi dari Ibnu Umar. Ini contoh aja. Jadi Nafi ini golongan ya sahabat, sempat Nabi hidup. Kalau sempat ketemu Nabi berarti dia masih sahabat. Mungkin tabiin ya kalau Nabi. Lah Ibnu Umar itu ketika Nabi hidup, Ibnu Umar jadi Ibnu Umar itu anak Umar. Kan begini kan. Maka Imam Syafi'i mendapat riwayat dari Imam Malik mendapat riwayat dari Nabi, dari Ibnu Umar, dari Umar melihat Nabi ini. Ini hadis. Jadi ngeplek golek kata-katanya Ali sing setengah kilo korban mau lho. Yang jadi masalah kemudian kalau ini namanya satu jalur ya kan, itu jenenge satu hadis. Katakanlah ini A ya kan, ini B, ini C, ini D, terus ketemu F ya kan? E ya. Nah, ini namanya satu jalur, itu satu hadis dengan kalimat yang sama loh ya. Katakanlah anak Umar melihat Nabi
bercinta. Masalah ya kan? Ini satu hadis. Jadi makanya hadis itu ribuan orang tidak salah paham. Ini namanya satu jalur. Ini namanya sanad. Ini perawi-perawinya sanad. Sementara isi hadis itu namanya matan. Ya kan? Nah, kemudian misalkan ada ulama lain misalkan F itu mendapat berita dari sini. D mempunyai murid E dan F itu ya. F mempunyai hadis mana? Nabi biyen klon. F berasal dari D, dari C, dari D. Ini satu hadis lagi. Berarti dari sini aja sudah dua hadis. Ini makanya hadis itu ribuan pengertiannya seperti ini. Satu jalur, satu hadis. Ya, Patternnya sama. kalau ini misalkan ya, misalkan ini mempunyai jalur lagi namanya G, ya kan? G mempunyai murid H. Satu jalur lagi. Tiga hadis. Isinya sama, matanya sama. Ini hadis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam istilah hadis itu ada yang namanya mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Banyak ulama mengatakan yang namanya mutawatir itu harus banyak jalur. Jadi misalkan dari sahabat itu ada A1, A2, A3 ya kan, sampai banyak 10 orang. Artinya semua orang ini Al-Quran itu diturunkan ya. Al-Quran Rasulullah ikut dengan ngapal ayat, banyak sahabat. Ini berarti kan katakanlah ada 10 sahabat ya kan. 10 sahabat kabeh di murid kabeh. Jadi 10 tabiin. 10 tabiin masing-masing mempunyai satu murid lagi. 10 tabiin. 10 ya kan? Dengan kalimat yang sama. Misal begini, ya kan? Sahabat ada jalur kabeh. Ada 10 kaki mengatakan Nabi bercinta. Dari sahabat itu 10. Ini namanya mutawatir. Kata ya. Al-Quran seperti ini, ya kan? Semua sahabat hafal Al-Quran, semua tabiin sing hafal Al-Quran gak hanya 1 2. Nah, di sini tidak. Nah, itu loh. Ya. Maka orang dalam teori usul fikih yang dipegang oleh Ahlussunnah mengatakan nah, hadis itu adalah dari Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, dari sahabat mengajarkan tabiin. Keliru. Ya. Kenapa keliru? Gak masuk akal. Kalau memang Rasulullah itu mengajarkan sunnahnya selain Al-Quran loh ya. Sahabat itu sumpun dengan Nabi itu ya aku mendengar suara terompahnya Pak Eki di surga misal gitu ya. Mereka berburu seneng. Ingat dihafal banyak hadis, dihafal oleh banyak sahabat ya kan. Maka jadinya apa? Hadis itu mutawatir. Maka hadis mutawatir adalah sama dengan fakta. Al-Quran itu fakta, kenapa? Karena mutawatir. Lah, kita tahunya kan nggak di sini. Kita tahunya itu sekarang ini atau setelah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim kabeh itu mengumpulkan hadis. Lah, buku-buku hadis itu yang lengkap itu hadatana ini itu kan. Saya diriwayatkan dari ini, mendengar ini satu jalur. Itu kalau ditelusuri loh ya. Menurut Muhammad Abduh atau bisa dicek lah dalam kitab Imam Bukhari dan sebagainya. Semuanya itu tidak ada yang seperti ini. Satu jalur. Sing akeh ku ya. Abu Hurairah misalkan gitu ya. Duwe ini, katakan duwe ngene. Duwe C. Iki baru B duwe C kan lho. Ya kan? Ini ada 4 orang katakan begitu ya. Katakan ngene ya kan. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ini merujuknya kepada B toh. Sementara B dari kalau ini adalah Abdul bin Umar gitu. B merujuk kepada Abu Hurairah. Ini namanya hadis ahad. Kenapa? Di Abu Hurairah jalurnya seorang toh. Jadi pengertian hadis mutawatir adalah hadis yang dari sahabat, tabiin itu banyak jalur. Para ulama itu mendefinisikan mutawatir sebagai 10 orang. Jadi masuk sing apal iki nang ngene tabiin katakanlah Abu Hurairah mempunyai murid 10 orang ya. Tapi ujung-ujungnya Abu Hurairah namanya ahad. Jadi Imam Bukhari ketika dia mempelajari hadis itu ada 600.000 minimal ya, 600.000 hadis. 600.000 hadis itu setelah ditelusuri semuanya ternyata yang sahih itu berapa? 7.000 ya kan. Jadi setidaknya sampai semua gambaran awalnya tahu lah. Tidak gampang dibujuki oleh orang-orang yang mau hadis itu.
Coba bayangkan begini ya. Imam Bukhari itu ya hafal minimal 600.000 hadis. 600.000 hadis itu beserta sanadnya, bayangkan. Jadi aku dikandani ini, dikandani itu. Apal jeneng-jenengnya, apal tahun mati ini loh, apal. Gak tahu dulu ngopi gak tahu. Umur itu ora tahu, ora sempat deh. Ora enak. Sampai kawin ora sempat kan. Apa ono kopi, Pak? Sama-sama. Dia mau mengumpulkan hadis setidaknya 16 tahun. Itu nulisnya itu nongone terang bulan, nongone Masjidil Haram, nongone Mekah pun nulis kitab itu. Tiap meletakkan satu hadis dalam bab ini sembahyang sik rong rakaat. Ya jos rek, ya apa sing sama iki. Padha karo sing mau wudu. Abi turun wudu dhisik ya ora sedo kelon. Lah, 600.000 hadis itu bayangkan. Sampai tunggu keluar ditempel nang nggone kasur berarti. Kayaknya kok temanya bercinta itu kan musim-musim anu. Nah, Bercinta itu. dan ono semangatnya ngono lho, ulung kan maksudnya. Coba bayangkan, dari 600.000 ini, bayangkan sekitar 7.000 hadis oke. Ini yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu berisi dari 7.200 hadis. 7.200 hadis itu beda dengan matan loh ya. 7.200 jalur dengan matan yang sama. Jadi tadi kan udah ngene ngono lho, ya kan? Iya. Ngene. Nah, ini wis 4 toh. Ini 4 hadis padahal dengan matan yang sama nanti kelon. Itulah. Ini sahih semua ya kan? Artinya berapa? Coba bayangkan. 1%. Jadi hadis yang beredar itu 1%. Zaman Imam Bukhari. Sing sahih. Sahih itu kalau bahasa Indonesia namanya valid. Valid Oh, itu itu kalau Inggris. oh iya, valid bahasa Inggris, nek bahasa Indonesia itu Tapi itu sih perlu percaya. disokeno mana? Ane, Ibnu Taimiyah. Di apa namanya? Oh, Disukeno meneh. disokeno mana? Salah, itu ilmu hadis yang keliru. Dalam tingkatan hadis ora ono sing lebih sahih maneh. Sahihnya sahih, keliru. Ora sampe ahli. ahlinya ahli ya. Jadi dari jadi semua hadis yang beredar sekarang di sini di bawah Bukhari ada Muslim, ada An-Nasai, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi dan lain sebagainya. Itu kabeh wis dihafal lho, Mbak. Imam Bukhari. Cuma Imam Bukhari itu nyaring sing 7.200. Sing sekian ratus ribu itu dianggap Komputer kelasnya apa? Wong Ibu Kori gitu. Imam Bukhari ya. i7. Nah, dari 7.200 inilah yang kita kenal sebagai Sahih Bukhari. Kemudian muncul Imam Muslim. Imam Muslim itu enggak ada serius gak melo iki. Belajar dhewe. Termasuk Imam Bukhari itu gurune Imam Muslim. Dia mulai hadis mana? Dalam kitab Bukhari. Ya kan? Ulama-ulama berikutnya mengulang hadis mana? Lah, umat Islam itu sepakat bahwa Bukhari dan Muslim ini disebut sebagai Sahihain. Ain artinya dua, berarti dua kitab yang sahih. Kenapa disebut? Saya nggih, kula rumiyin nggih. Imam Bukhari saya Aku, Mas. meriwayatkan dari Pak Yanu dari Besok Eki. gede nak, cepet. Pak Yanu mbak Eki itu ketemu. Aku, Mas. Namanya pengertian Lanjut. sahih itu. Iya. Namanya likok ya kan. Di antara guru dan murid mereka ketemu. Nah, lek ketemu itu nih dalam bahasa Arabnya, dalam istilah Mileo, Arab disebut hadakana. Mileo. Saya Itu matang. diberitahu oleh ini. Ya kan? Tapi kalau saya mendengar dari ini bisa jadi saya nggak ketemu. Saya kerungu dia tahu ngomong. Ini kurang kuat, ya kan? Barang. Maka hadakana itu ya. Nah, bayangan berarti sekarang jadi tahu bahwa yang namanya hadis itu di setiap ribuan hadis itu langsung asal. Kita pegang hadis itu cuma Sukan satu masalah ini disediani. Nah, sekarang saya jelaskan tentang pengertian apakah sahih itu apa sahih itu fakta sahih kalau lek ngomong ajaran Islam itu berasal dari Al-Quran dan hadis itu bisa kita pegang asalkan hadis itu fakta. Pertanyaannya adalah apakah hadis itu fakta? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya tutur tinula, berita, hadis riwayat dan sebagainya dikatakan fakta apabila mutawatir. Sing gendong. Sayangnya hadis yang ribuan 7.200 ini ya itu 99,9% ahad menyendiri, bukan mutawatir.
bukan fakta. Kiwe rijal. Saya tidak mengajak Anda Masih untuk genah, Mas. menjadi ingkar sunnah ya. Gini. Tapi ilmunya seperti ini, ya kan? Jadi bukan fakta. Untuk menggambarkan sohe itu fakta atau tidak itu gambarannya begini. Aku ditelepon oleh Pak Kayak Ari gini loh. bahwa Kayak gini loh. Pak Ari itu nang Cina, Nah, ya kan? Saya mendengar, aku ditelepon Pak Ari bahwa Pak Ari nang Cina. Ini namanya hadis. Ya kan? Apakah Pak Ari nang Cina itu bisa dipercaya? Saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena Pak Ari gak tahu bohong. Yang saya kenal ya kan. Tetapi apakah Pak Ari nang Cina itu kepercayaan itu menunjukkan bahwa Pak Ari itu fakta di sana? Kita tidak bisa mengatakan sebagai fakta. Kenapa? Karena kepercayaan kepada Pak Ari itu adalah kepercayaan saya subjektif. Saya sebagai perawi, saya menjadi wah betul Pak Ari nang Cina. Soalnya Pak Ari aslinya nggak nang Cina. Selama ini dia mbak aku itu jujur saja. Tapi pada hari ini mungkin Pak Ari kelon ya. Dia cerita aku nang Cina untuk bisa saja seperti itu kan. Artinya sak sokai hadis itu kayak gini loh, Mas. fakta. Supaya menjadi fakta bagaimana? Pak Ari WA aku foto nang Cina. Nah itu namanya historis fakta. Tapi biyen gak ono, biyen kan periwayatan saja ya kan. Maka bisa disimpulkan bahwa semua hadis itu bukan fakta. Pengertian yang betul adalah belum tentu fakta. Meskipun yang sohe. Sohe, tapi belum tentu fakta. Yang jadi masalah adalah kita merujuk kepada sesuatu, maka sesuatu itu harus fakta, bukan sohe. Itu ilmu yang sebenarnya kalau menurut ilmu sosiologi modern. Al-Quran kita sebut sebagai fakta. Kenapa mutawatir? Ada hadis mutawatir dalam. Dari roti kok. Oh iya, itu mah Rocky kan gak perlu dianggap ya. Cara enggak usah. Jadi Tanpa sama lo gedine. dalam riwayat tadi yang mutawatir Al-Quran, ada hadis yang mutawatir itu ada. Salah satu contoh adalah Al-Quran diturunkan dalam 7 qiraah. Itu jadi ribuan hadis itu yang mutawatir itu kalau dalam perincian ulama seperti Ahmad Muhammad Syakir, Az-Zahabi, orang-orang ahli hadis dari Mesir itu enggak sampai 10. Kan? Maka para ulama ahli usul fikih dulu ketika dia melibatkan mengajari Nah, ngono lho, Mas. tentang hukum, maka dia merujuk kepada hadis itu mikir-mikir kondisi. Kenapa? Karena hadis bukan fakta. Maka hadis hanya sebagai pelengkap untuk masalah keimanan, masalah akidah, halal haram. Ingat ya, ini penting ya. Untuk akidah halal haram maka harus merujuk kepada Al-Quran karena Al-Quran itu fakta. Tidak bisa merujuk kepada hadis karena hadis itu sahih tapi bukan fakta. Nah, ulama-ulama berikutnya termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis sahih ini sebagai fakta. Ini loh yang jadi masalah. Dan ulama-ulama aliran-aliran ahli sunnah terutama aliran salafi mengatakan hadis-hadis sahih ini adalah sebagai fakta. Padahal ulama-ulama ahli fikih dulu untuk menghalalkan haram sesuatu gitu ya, dia merujuk kepada Al-Quran. Tapi haram karena Al-Quran disebut haram. Ya kan? Mana? Mereka tidak menggunakan hadis. Aku ning kene lucu ya nek arek salaf lucu. Jadi dulu itu pernah sikile ku kan kudu nempel. Wah, sikat terus ya sholat. Sikat terus. Ngono Pak ngomong. Budak-budak Gak perlu nempel banget Mas. Terus saya lihat di YouTube. Saya kan nek corona kan social distancing. Jadi ya saya juga gitu ya. Aku rasa Mesti ngene jawab ya. lu gene. Jadi tak jare ngene ngene mana? Ngene terus kan. Nah, itu karena yang ingin saya katakan adalah semua periwayat yang sekarang yang menghasilkan dari sok sunnah tadi itu berasal dari pemahaman terhadap Nah, yang ingin saya katakan ngene. Nek kondisine ngene terus piye? berarti kan kalah wis sunnah ya. Nah, Sampai kondisi. sekarang saya akan menjelaskan tentang peran Imam Syafi'i. Ini yang jadi masalah itu kan semua ahlussunnah itu kan merujuk kepada Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tadi yang sudah saya katakan tadi dia menciptakan ilmu yang disebut sebagai ilmu hadis itu harus perawinya itu terpercaya maka soke itu bisa dijadikan dalil. Salah satunya adalah Al Imran 164. 164. Al Imran 164 itu mengatakan ayat itu diantara itu adalah Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah.
al-hikmah itu oleh Imam Syafi'i Mau ya kan? sendok gak karo. Piring mawon, Pak. Sendok enek. 164 ya kan ada kata al-hikmah. Oh, wong sithik. Wong sithik. Al-kitab Makan 3 jari. al-hikmah. Sunan Nabi. Nah ini oleh Imam Syafi'i disebut sebagai Belum sunnah sendok apa. menurut jadi di ayat itu Al-Imran 164 ada Alkitab dan Al-Hikmah itu oleh Imam Syafi'i diartikan sebagai sunnah. Maka seolah-olah kita itu harus mengikuti sunnah Al-Quran dan sunnah. Mau tak oncekno. Tapi sunnah oleh Imam Syafi'i sudah dirubah Boleh, menjadi Mas. dalam bentuk hadis. Jadi kan lucu coba. Saya bersandar kepada Al-Quran dan berita tentang kan ngono akhirnya kan Al-Quran dan hadis, bukan dengan Al-Quran dan sunnah lagi. Ingat loh ya, era Imam Syafi'i dan seterusnya itu sunnah hadis itu diidentikan dengan ini wis keliru. Yang jenenge sunnah itu ya perilaku, lek jenenge hadis itu berita tentang perilaku. Jadi lek sampean ngomong ada hadis ini, terus ngomong itu adalah hadis Nabi, dianggap benar karena Anda mengatakan hadis itu sama dengan sunnah, sak keliru-kelirune. Lek Anda ngomong sunnah perilaku Nabi betul, tapi lek ngomong hadis itu sebagai sunnah Nabi keliru. Kenapa? Awakmu wis gak boleh. Padahal lek ngomong hadis, maka harus sahih apa tidak, benar apa tidak kan ngono. Kalau sunnah enggak perlu. Inilah kesalahan. Tanda petik lah ya. Kesalahan Imam. Lah sunnah ini menurut Imam Syafi'i itu dimasukkan bagian dari Al-Quran. Kemudian ayat An-Najm ayat 3 dan 4 itu mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu bahwa kalau para ulama dulu mengatakan Nabi itu tidak mungkin mau menyampaikan sesuatu dengan hawa nafsunya. Dia hanya menyampaikan wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan itu Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i tidak. Wah, besak cangkeme Rasulullah itu disebut sebagai wahyu. Ini loh yang jadi masalah. Maka setelah perkembangan ilmu hadis itu dianggap sebagai sunnah yang harus diikuti. Oh, gak perlu diteliti. Endingnya, mestinya kalau kita sebagai saya tidak membawa ilmu baru, saya hanya menyampaikan apa pendapat para pemikir modern. Nah, para pemikir modern itu mengatakan begini, seperti Muhammad Abdul, semua hadis itu ahad, kamu tidak wajib mengikuti. Kau nek seneng ya ikut, kau nek gak seneng ikuti. Yang pasti kamu harus berpegang pada Al-Quran. Terus kedua, hadis itu bisa menjadi fakta, bisa menjadi wadah apabila hadis itu sesuai dengan Al-Quran. Jadi lek mempelajari hadis supaya hadis itu betul-betul fakta, betul-betul penjelasan dari Al-Quran, maka harus cocok dengan Al-Quran. Saya kita kasih contoh ya. Ketika Rasulullah mengatakan ini, contoh ini menjadi kompleks ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan kalau ada bejana yang dijilat anjing maka buanglah, ya kan? Coba kita perhatikan, itu hadis. Lah, dibuanglah itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang tadi ya, Muhammad tadi. Kita kan Al-Quran ya kan? Ini Rasul. Lek menurut Imam Syafi'i, Muhammad secara keseluruhan itu dianggap sebagai Rasul. Mana loh? Jadi ketika Muhammad itu ngomong lek ono bencana itu mari dijilat anjing, itu seolah-olah Muhammad itu mendapatkan wahyu, mana loh? Oh pangeran itu ngongkon najis. Ilate liurnya anjing itu najis menggolat itu kan menurut pendapat ulama. Itu karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa masalah bencana banyu itu adalah Rasulullah sebagai Manusia. nah, itu. Padahal dalam ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 5 ya itu jelas Allah mengizinkan hewan liar yang sudah dilatih untuk berburu. Jenenge anjingnya pasti menggunakan mulutnya kan. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada ayat itu di Al-Quran dengan hadis itu isinya itu berlawanan. Logikanya ya hadis harus ditinggal loh ya kan. Wong Nabi itu sebagai Rasul itu menjelaskan Al-Quran loh. Tapi Imam Syafi'i tidak, ya kan?
bejana yang najis itu jangan najis. Bahkan sing gak najis itu bukan hanya liurnya, tetapi kabehan tubuhnya itu najis. Itu aneh pendapat Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik tidak, Imam Abu Hanifah tidak, Imam Ahmad juga membatasi yang najis itu hanya air liurnya. Saya ini kata-kata air liur najis itu sudah keliru kalau dalam kacamata modern. Kenapa? Karena ketika Nabi ono bejana mari dia asuhan, itu kan perintah yang manusiawi. Kamu gelem nggak ngombe bekasi asuhan nggak mungkin kan? Atau kemudian Rasulullah Nabi ya, saya Muhammad mengatakan basuhlah dengan 7 kali terakhir pakai pasir. Ya. Itu ya, apakah ada jaminan bahwa itu perintah dari Allah seperti itu ya kan? Bisa jadi pasir itu pengganti sabun sekarang ya kan? Artinya dia sebagai Muhammad saja. Nah, gitu loh. Maka sekarang kalau ada yang ahli sunnah dan lain sebagainya semuanya merujuk kepada hadis. Kalau orang yang terbiasa belajar ilmu hadis ya kita tertawa saja karena mereka kalau Rasulullah itu dianggap secara 24 jam dianggap sebagai nabi, maka semua masuk bagian dari agama. Itu loh. Saya pikir poin-poin pokok yang penting. Pikiranku ning gone soto. Jadi yang melihara anjing tak boleh. Ewangi soto. boleh, nggak apa-apa. Jadi yang saya sampaikan adalah Rasulullah perilakunya adalah sunnah. Kemudian ada generasi ketiga ingin mencari berita tentang Rasulullah namanya hadis. Hadis itu muncul aneh. Yang jadi permasalahan adalah setelah era Imam Syafi'i, penguasa Islam saat itu namanya Al-Mutawakkil itu mendukung Imam Syafi'i dan Bolone muncul sebagai ahli sunnah wal jamaah. Seperti kita lah ketika Soeharto menang maka PKI hancur gitu loh. Itu Indonesia ya, kita mewarisi itu. Tapi kalau kita kembali kepada generasi awal seperti itu, maka poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mendengar hadis maka yang harus kita perhatikan adalah sunnahnya, ya kan? Caranya bagaimana? Di cross check dengan ayat suci. Saya kira yang perlu saya sampaikan itu, saya berharap sedikit yang saya sampaikan itu bisa membantu memahami biar kita tidak terlalu bodoh dalam masalah. Oke, saya akhiri uraian saya dan selanjutnya kita santai berdiskusi apapun boleh, tetapi yang baik itu ya wes kita bahas tentang sunnah ya. Jadi kalau usah melantrak atau boleh kekolongan misalkan kan ya. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka saya kembalikan ke Tari atau lain untuk memandu. Mangan sikep. Mana sih? Boleh. Saya takon Mas. Yo kapo mbek takon. Iya. Ketika saya mau nyebut sunnah itu adalah perilaku ya. Aku balik meneh nang gone SD mungkin. SD. Heeh. Soalnya guru sih ngomongnya sunnah itu adalah ketika dilakukan mendapatkan pahala, Duh, ketika tidak dilakukan itu merugi ngono kan kan. Ada yang kelupaan yang saya sampaikan bahwa para ulama itu mengistilahkan sunnah itu ada 3. Satu, ahli hadis yang saya sebutkan tadi, yang kita terima sekarang loh ya, di buku-buku yang namanya ahli hadis itu mengartikan sunnah sebagai segala sesuatu pada Nabi, baik perilaku, ucapan dan lain sebagainya keseluruhan. Bahkan dia sebelum menjadi Nabi itu disebut sebagai sunnah. Ini pengertian sunnah versi ahli hadis. Kedua adalah sunnah usul ahli usul ahli pakar hukum itu mengatakan bahwa yang namanya sunnah adalah sesuatu yang dari Nabi yang sesuai dengan Al-Quran. Itu disebut sebagai sunnah tasriyah. Jadi ahli usul itu hanya mengatakan meniru dari Nabi, boleh bahas masalah hukum toh. Itu ahli usul ini. Yang ketiga adalah ahli fikih. Ahli fikih itu mengatakan sunnah adalah sesuatu yang dari Nabi. Lek dilakoni oleh para, lek gak dilakoni. Nah, yang saya tanyakan adalah sunnah menurut ahli fikih. Karena kita dulu belajar melalui fikih. Berarti dalam perilaku dalam konteks ini tadi sunnah itu bukan hukum Mas ya? Bukan hukum ya. Jadi saya ingat dulu ketemu dengan Bober dengan diskusi ya. Saya menjalankan sunnah adalah perilaku Rasulullah.
perilaku Rasulullah dan kemudian sunnah menjadi hadis. Ya, yang saya sampaikan. Dari perilaku Rasulullah kemarin kan ada namanya mutawatir. Tapi kan Kata-kata mutawatir bukan merujuk pada sunnah tapi hadis. Nah, ya. hadis. Jadi hadis beredar setelah Imam Syafi'i pada abad 200 Hijriah. Hadis pengertiannya kalau orang Jawa itu berita. Maka berita itu pembagiannya adalah mutawatir, masyhur, ahad. Sunnah tidak, sunnah ya sunnah. Ketika sunnah itu mau dilakukan, kan ada sunnah yang dilakukan itu setiap hari, setiap tahun, ya kan? Ketika perilaku atau sunnah itu mau yang dilakukan setiap hari, apakah itu bisa disebut dengan wajib, Mas? Saya tidak menjelaskan tentang hukum fikih ya. Saya menjelaskan tentang hukum. Jadi perilaku Nabi itu namanya kan sunnah. Perilaku Nabi yang dilakukan terus menerus, ya kan? Bukan Al-Quran loh ya. Perilaku Nabi yang dilakukan terus menerus, dilakukan oleh Nabi tiap hari, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh tabi'in dalam bentuk perilaku loh ya. Itu namanya sunnah tradisi. Nah, kita sholat atau yang kita kenal sebagai syariat Islam, rukun Islam itu syariat Islam, syahadat, sholat, syahadat kan ya? Ya Mas. Sholat, zakat, puasa, itu namun masuk kategori sunnah. Sunnah yang saya maksud adalah sunnah tradisi. Jadi saya lupa tadi ya. Tambahin. Betul, nanti ini penting loh ya. Jadi kan ngawur. kalau dari Allah ya kan Al-Quran ya kan? Pasti fakta ya kan? Ini. Kalau dari Nabi atau Rasul itu ada namanya sunnah Yang pertama kan kan? Nah, sunnah ini ada sunnah nakalan mangan sih aku. tradisi itu fakta ya. Kemudian nanti ya gambaran ya. Yang dari Nabi ada sunnah tradisi fakta, contohnya misalkan sholat ya kan. Terus kemudian ada namanya hadis mutawatir, itu juga fakta. Kemudian ada hadis ahad, ini bukan fakta. Ini langsung baca. Jadi yang dari Nabi itu namanya sunnah. Lah kita sembahyang itu bukan, kita sembahyang itu tidak mendapat ilmu dari hadis. Saya sering mendengar ulama ini. Sekarang ini ada gerakan ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah gerakan menolak hadis, maunya pengen Al-Quran kok, ya kan? Tidak seperti itu. Padahal kalau ditelusuri orang-orang ingkar sunnah itu cara berpikirnya seperti mana? Yang kita tolak itu bukan sunnah tetapi hadis. Saya nggak mau dikatakan sebagai ingkar sunnah, tapi kalau dikatakan sebagai ingkar hadis, oke. Bedanya adalah bagaimana kita tahu sholat kalau tidak dari hadis. Keliru pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena ilmu sholat rukun Islam itu tidak diperoleh dari hadis, bos, tapi diperoleh dari sunnah. Benda hasil liane benjuk dewi. Ya kan? Tapi kan sholat, sahabat sholat, dilakukan tiap hari sampai sekarang. Itu Liane jadi benjuk dewi. Umar mengimami sholat tarawih 20 rakaat di Mekah. Dilaksanakan tiap tahun sampai sekarang. Itu namanya sunnah umat, tradisi, fakta. Tapi ada hadis, ada berita tentang. Nah ini loh. Ya. Jadi sholat, kita tahu sholat itu bukan dari hadis, bos, dari sunnah tradisi. Itu fakta. Maka sholat kepada Nabi ya iya, orang dilakukan Nabi tiap hari. Dari sunnah yang dilakukan Rasulullah, ya Rasulullah Mas, saya namanya Rasulullah bukan Muhammad. Rasulullah kemarin apakah sudah bisa dimasukkan ke dalam hukum wajib? Nah, dari pembagian ini masalah keimanan dalam agama ya, masalah akidah yang tak tulis itu kan akidah halal haram terus muamalah ya kan. Kalau dalam masalah akidah dan halal haram harus merujuk kepada yang fakta, benar loh, ya kan. Sementara hadis yang ahad itu bukan fakta, nggak bisa dijadikan dasar.
Makanya kalau orang-orang sekarang itu jadi sok sunah, salafi dan lain sebagainya, gawe halal haram karena hadis lucu, ya kan? Ano Valentini haram ya apa ya kan? Ini haram ini haram, ini keliru. Kenapa? Yang namanya halal haram itu adalah sesuatu yang pasti. Lek kon ngomong halal haram berarti memang Allah mengatakan halal dan haram. Bagaimana bisa Allah mengatakan halal haram? Al-Qur'an ono, no sunnah fakta. Ono loh. kurang Cek betul. video deh. Jadi saya kira ayo makan dulu sambil sampai. Berarti iso dilebokno Iso, sunah. iso. Iso sembarang. Iso wis dijawab mangan kok. Nek jeroane ndi ra jeroane? Nah,